teman-teman, balik lagi sama Olin di Kedongan Vet. Kali ini Olin bareng sama Dokter Titin. Halo. Nah, hari ini kita mau bahas tentang penyakit parvo, Dok. Oke. Nah, jadi penyakit parvo itu apa sih, Dok? Oke, jadi kalau ditanya penyakit parvo itu apa, itu penyakit yang biasanya nyerang pada hewan anjing. Kalau anjingnya yang berumur di bawah 1 tahun biasanya. Nah, itu biasanya penyakit yang menyerang saluran pencernaan gitu. Oh, jadi penyakit parvo itu cuman menyerang pencernaan berarti ya awalnya? Ya, di awal gejala yang terlihat itu biasanya diare, muntah gitu. Nah, gejala umumnya sih awalnya nggak mau makan, pasti biasanya. Nah, jadi gejala umum seperti itu, tapi ada juga gejala-gejala yang lain yang kadang muncul, tapi tidak sering. Oh gitu. Biasanya penyakit parvo ini disebabin sama siapa ya, Dok? Sama siapa? Sama apa ya, Dok? Oke, jadi kalau parvovirus ini disebabkan oleh dari virus sendiri. Berarti ada infeksi virus yang masuk ke tubuh si hewan, dan kebetulan mungkin hewan yang tidak punya antibodi terhadap si virus ini. Nah, virus ini, si yang jahat ini namanya parvovirus. Nama virusnya parvovirus, terus nama penyakitnya juga virus parvovirus juga. Jadi penyakit parvo ini disebabkan sama virus ya? Yes. Kalau gejalanya tadi itu ada muntah-muntah, ada diare, kayak gitu ya, Dok ya? Itu termasuk penyakit yang bahaya nggak sih, Dok? Kalau di hewan? Ya, parvovirus ini bahaya sekali. Kalau misalnya sampai kena hewannya, itu tingkat kesembuhannya walaupun dengan pengobatan itu masih tetap kecil dan bisa mengakibatkan kematian. Waduh. Tingkat kematiannya tinggi, apalagi kalau sampai terlambat pengobatan atau bahkan tidak diobati, itu tingkat kematiannya sangat tinggi. Waduh, bahaya banget sih parvo. Iya. Padahal virus itu kecil banget ya? Virus kecil banget, tapi pas nyampe ke tubuh hewannya dia menyerang banyak hal. Nah, itu yang bikin jahatnya si virus itu kayak gitu. Sama si virus ini juga belum punya obat, tidak ada obat yang bisa membunuh virus. Oh. Nah, kalau virus parvo ini cuma bisa nyerang anjing aja atau bisa nyerang hewan yang lain juga, Dok? Oke, jadi kalau misalnya khusus yang di virus parvo di hewan anjing khususnya, kita kan sebutnya canin parvovirus. Itu hanya bisa menyerang si anjing aja. Tapi ada jenis juga virus parvo yang lain, itu bisa menyerang kucing juga gitu. Tapi kalau di kucing sih nama penyakitnya lain lagi. Namanya panleucopenia kalau di kucing. Nah, jenisnya, spesiesnya juga berbeda, tapi masih dalam satu famili yang sama untuk virusnya. Oh, gitu. Nah, Dok, misalkan nih anjing di rumah kena si virus ini, itu gimana sih penanganannya? Apa bisa ditanganin sendiri aja? Oke, jadi kalau misalnya ternyata hewannya menunjukkan gejala yang muntah, diare, terus setelah diperiksakan ke dokter hewan dan ternyata dia terkena parvovirus, sudah didiagnosa terparvovirus, itu kalau di rumah penanganannya akan cukup sulit. Jadi lebih baik kalau sudah punya riwayat seperti itu, diagnosa seperti itu, dibawa ke rumah sakit. Nah, rumah sakit atau klinik, dan lebih baik dirawat inap gitu. Jadi kalau di Kedonganan ini kita prinsip pengobatannya adalah pertama kita kasih dia pengobatan yang sifatnya suportif. Jadi kita berikan dia vitamin banyak untuk membentuk imunnya dia sendiri, untuk membentuk antibodinya dia sendiri, dan dia bisa melawan si virus itu. Terus kita juga kasih pengobatan yang simptomatis, artinya ketika muncul gejala, ada gejala muntah, diare, itu dikasih obatnya. Nah, dikasih obat anti muntah, anti diare, ataupun gejala yang lain misalnya demam, itu dulu dikasih obat anti demamnya.
Nah, selebihnya juga perlu pemberian antibiotik juga. Kenapa? Karena pemberian antibiotik meskipun antibiotik tidak membunuh virus, tapi antibiotik itu berfungsi di kondisi ini adalah bikin mencegah timbulnya terjadinya second infection, secondary infeksi. Jadi biar tidak ada infeksi lanjutan. Nah, itu sih kurang lebih kalau penanganannya. Ternyata kalau di hewan itu bisa demam juga ya. Paling kira kayak kita imunisasi kan dikasihin virus tuh. Iya benar. Terus demam kan kita. Iya. Ternyata di hewan juga ada demam. Bener, demam ada. Jadi di hewan ada demam, hampir sama semuanya. Ada di manusia, ada bisa juga terjadi pada hewan, termasuk demam. Nah, demam ini terjadinya karena reaksi tubuh kita melawan si virus. Gitu. Nah, terus kan ada tadi tuh bilang rawat inap tuh. Itu kamarnya dijadiin satu sama yang lainnya atau gimana, Dok? Oke, jadi karena ini penyakitnya si parvo ini kan sangat menular, sangat contagious. Di menularnya ini antara anjing ke anjing. Jadi ke manusia masih belum sih. Ya, aman masih ya pemiliknya. Iya. Jadi masih aman, dia dari anjing ke anjing. Jadi kalau di kedonganan vet sendiri, dia akan ditempatkan di ruang isolasi. Jadi dia ada tempat khusus untuk si hewan yang terkena penyakit parvovirus. Tujuannya adalah biar dia tidak menginfeksi hewan yang lain gitu. Jadi dia diisolasikan. Ada satu ruangan khusus untuk khusus untuk virus aja. Wah, kasihan ya tapi sendiri dia. Iya. Tentu aja kasihan, tapi itu jadi bikin lebih intensif kita bisa ceknya kondisi si hewannya. Dan si hewan itu juga lebih gini ya, cepat sembuhnya berarti ya kalau diisolasi kayak gitu? Ya, harapannya sih bisa lebih cepat sembuh karena dia tidak akan terkontaminasi dengan penyakit yang lain. Terus dia juga tidak mengkontaminasi ke hewan lain. Harapannya seperti itu. Maka dia harus khusus ada di ruang isolasi. Oh gitu. Nah teman-teman, ternyata penyakit parvo itu sangatlah mengerikan itu efek sampingnya. Kita tanya yuk, gimana sih cara pencegahan penyakit virus parvo ini? Oke, jadi untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya punya hewan baru atau baru lahir, atau yang baru beli terus baru berumur di bawah 1 tahun, pastikan dia tervaksinasi. Jadi kalau yang beli ini, yang baru beli, coba tanyakan dulu ke yang pemilik awalnya apakah sudah tervaksinasi atau belum. Kalau belum, sebaiknya divaksinasikan dulu karena vaksinasi kan tujuannya membentuk antibodi. Membentuk antibodi biar si hewan ini punya si antibodi terhadap si virus ini. Ketika virusnya masuk ke tubuh, dia udah ready, udah punya untuk yang bisa ngelawan. Iya. Jadi pencegahan pertama pasti vaksinasi. Jadi konsultasikan ke dokter hewan yang terdekat, dokter hewan langganannya, kapan bagusnya vaksinasi untuk hewan, untuk papi kayak gitu. Nah, itu bisa dikonsultasikan kapan. Itu pertama untuk vaksinasi paling penting sekali, itu jangan sampai terlambat karena kalau udah terlambat menanganinya susah. Biayanya juga lebih mahal daripada vaksinasi. Oke, yang kedua selalu jaga kebersihan. Nah, kebersihan kandang, kebersihan tempat makan, itu setiap hari harus dibersihkan. Nah, kandangnya juga dibersihkan gitu. Karena kontaminasi dari si virus parvo ini itu bisa ada di lingkungan kita. Jadi nggak perlu ketemu anjing lain, tapi lingkungan kita mungkin ada itu, terus dia terinfeksi ke tubuhnya, dan si tubuh hewan yang nggak ready, nggak punya antibodi, itu bisa bikin sakit. Jadi tetap dibersihkan semuanya, handuknya, kandangnya, tempat makan terutama, itu tetap dibersihkan. Ya, kebersihan kata kuncinya juga. Iya. Ternyata Olin kira cuman dia ketemu sama anjing karena si anjingnya ini kena virus parvo, terus temenan
Dia kena Dia juga. Ternyata virus itu bisa ada di mana-mana ya. Bisa, sangat bisa, karena si virus ini sifatnya dia di luar lingkungan, di luar hospesnya atau di luar hewannya, dia akan dorman, mati, ya dorman. Nah, tapi ketika dia masuk ke tubuh hewannya, dia akan aktif lagi. Wah. Tapi walaupun seperti itu, virus parvo ini gampang untuk dihilangkan kalau di luar tubuh. Jadi kalau misalnya ini ada kasus sebelumnya pernah punya hewan parvo di rumah, mungkin selamat ataupun mungkin tidak selamat, itu berarti lingkunganmu sudah terkontaminasi si virus parvo. Nah, jadi nggak usah khawatir juga, tetap sesuai dengan jaga sanitasi, dibersihkan. Itu bisa banget pakai bike clean, kayak itu tuh bisa mati kok. Gitu. Jadi si virus ini walaupun serem dan sebagainya, dengan bike clean dia bisa mati di luar lingkungan, di luar tubuhnya. Tubuh ya? Oke. Ada lagi nggak, Dok, cara-cara pencegahannya? Oke, cara pencegahannya sih 2 itu sih yang paling penting. Sama kalau misalnya bisa support makanan yang bagus, vitamin yang bagus juga, karena kan itu bantu untuk membentuk antibodi juga. Jadi makanan yang baik, minuman yang bersih juga, sama suplemen mungkin, vitamin itu juga bisa bantu banget gitu. Karena walaupun kena tapi tubuhnya oke, mungkin tidak akan berakibat separah yang lainnya. Gitu. Duh, banyak banget nih informasi tentang parvo. Makasih banget ya, Dok. Nanti kita bincang-bincang lagi deh, mungkin mengenai tadi ada virus yang di kucing. Oh, itu panleukopenia. Nah. Itu satu saudara lah ya. Satu saudara. keluarga gitu. Oke, berarti nanti di part selanjutnya kita mau ngomongin itu ya, Dok. Virus Boleh. Panleukopenia. Nah, itu pokoknya. Jadi yang mau nanya juga boleh. Oke. Biar ditanyakan lagi. Iya, nanti teman-teman kalau masih ada pertanyaan tentang virus parvo, bisa banget teman-teman langsung aja tanya di kolom komentar. Nanti kita bakal tanya lagi sama Dokter Titin, dan jangan lupa next part kita mau bahas tentang virus yang ada di kucing, yaitu panleukopenia. Oke, bye-bye.